Lalu bagaimana TNI Angkatan Darat akan mengusut penyerangan Polsek Ciracas oleh beberapa anggotanya? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan yang ada di Markas Besar Angkatan Darat di Gambir, Jakarta Pusat. Jonah, berapa orang anggota TNI yang sudah diperiksa pasca penyerangan Mapolsek Ciracas ini? Ya, selamat siang Radi dan saudara. Dari informasi yang kami dapatkan sudah ada 12 anggota TNI yang diperiksa oleh pihak polisi militer. Dan dari 12 orang tersebut, 3 sudah mengakui perbuatannya. Tentu saja dari ketiga orang yang sudah mengakui perbuatannya dari pihak polisi militer akan terus mencari tahu dan terus mengembangkan mulai dari penyelidikan kasus sampai juga ingin mengetahui apa saja motif dari pengerusakan ini. Dan dari pihak Denpom sendiri dan juga lebih tepatnya dari pihak polisi militer akan terus mengejar khususnya pernyataan dari Prada MI di mana saja dalam rangka untuk mengecek mengapa Prada MI sampai harus melakukan hoax atau mungkin informasi yang keliru yang akibatnya timbul kerusakan yang begitu masif yang terjadi di Polsek Ciracas. Tentu kalau kita melihat kejadian yang terjadi di mana Prada MI mengalami kecelakaan tunggal dan tentu saja kecelakaan tunggal itu juga dikuatkan oleh dari bukti dari CCTV dan pemeriksaan dari para saksi, maka pihak polisi militer tentu sudah sangat tepat dalam rangka memeriksa langsung ke Prada MI untuk mengetahui apa saja dan mengapa dia melakukan tindakan hoax di mana akhirnya menimbulkan kerusakan. Dan tentu saja saat ini TNI Angkatan Darat harus mengkonfirmasi hal ini khususnya kepada publik atau masyarakat. Dan nanti rencananya pukul 1.30 siang atau pukul 13.30 akan digelar konferensi pers yang langsung dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, di mana nanti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika langsung bercerita dimulai dari bagaimana kronologi dan juga mungkin ada lagi beberapa pelengkap mulai dari tindakan hukum apa saja yang akan diberikan sampai kepada upaya yang akan diberikan tentu saja kepada mungkin dari oknum tersebut. Dari informasi yang beredar memang sempat ada informasi adanya mungkin 100 oknum yang menyerang. Namun untuk valid data tidaknya apakah benar 100 orang, tentu saja kami akan menunggu konfirmasi langsung dari Jenderal Andika apakah betul ada prajurit yang sebanyak itu melakukan penyerangan. Apakah ada juga mungkin oknum warga sipil yang ikut dalam menyerang, kami memang belum mengetahui. Yang pasti dari konferensi pers ini kami akan menanyakan langsung bagaimana kejelasan mulai dari penyerangan dilakukan dan juga bagaimana struktur dari garis komando di mana saja dari pihak TNI itu saja tidak mengizinkan hal ini terjadi dari aksi penyerangan yang dilakukan ke Polsek Ciracas. Radi? Ya, polisi militer masih mengusut apa motif atau latar belakang Prada MI ini melakukan atau memberikan informasi bohong terhadap rekan-rekannya yang akhirnya terhasut. Lalu Jonah, yang juga harus kita tanyakan, apa sanksi yang menanti mereka jika memang mereka nantinya terbukti terlibat penyerangan ini, Jonah? Ya Radi, perlu kita ketahui bahwa bila mana nanti terbukti ada oknum anggota TNI yang melakukan tindakan kekerasan yaitu perusakan di Polsek Ciracas, nanti akan ada undang-undang yang mengatur di mana saja tersangka ini merupakan oknum dari prajurit TNI. Jadi ada undang-undang TNI yang mengatur mulai dari bagaimana mengatur mulai dari pidana dan juga mulai dari kurungan. Yang pasti untuk pemberlakuan atau mungkin pemeriksaan nanti akan dilakukan oleh pihak Denpom mulai dari penetapan dari tersangka dan juga mungkin dari lagi penetapan mungkin dari pasal yang dikenakan sebelum nanti dilimpahkan ke pengadilan militer. Yang pasti dalam kejadian ini dari pihak polisi militer akan secara transparan mengungkap kepada publik mulai dari jumlah pelaku atau mungkin dari beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian ini. Tadi? Baik, Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Markas TNI Angkatan Darat ya di Gambir, Jakarta Pusat.